Hai, selamat pagi kelas 5. Pada video ini saya akan membahas tentang pantun berdasarkan isi. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, kemudian pantun berdasarkan usia, ada pantun anak-anak, pantun remaja atau anak muda, dan pantun orang tua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pantun berdasarkan isi. Ada beberapa jenis pantun yang digolongkan berdasarkan isinya. Coba kita langsung lihat saja. Yang pertama ada pantun nasihat, kemudian pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Nah, ada 4 jenis pantun yang dibedakan berdasarkan isinya. Nanti akan kita bahas satu persatu, kira-kira pantun nasihat itu apa, pantun jenaka itu isinya apa, dan pantun teka-teki itu isinya apa. Langsung saja kita lanjutkan. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat, namanya pantun nasihat ya. Pantun ini berisi tentang anjuran atau nasihat baik yang ditujukan kepada banyak orang. Ya, nasihat yang tersirat dari pantun nasihat ini nantinya akan ditujukan ke lebih banyak orang atau ke seluruh orang yang membacanya. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Contoh pantun nasihat, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Ingat-ingat, ketika kalian ingin mencari isi dari pantun, ada di baris ketiga dan keempat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Maka isi dari pantun ini adalah yaitu anjuran atau nasihat agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya ada satu lagi contoh pantun nasihat. Nenekku ahli meramu jamu, dibuatnya ramuan dari resep rahasia. Janganlah bosan menuntut ilmu, agar hidup tetap berguna. Ingat isinya ada di baris ketiga dan keempat. Janganlah bosan menuntut ilmu, agar hidup tetap berguna. Nah, isi dari pantun tersebut adalah menganjurkan kita atau menasihati kita agar terus belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak terbatas, boleh dari kalian masih kecil, remaja, dewasa, kemudian orang tua, masih tetap boleh menuntut ilmu. Dan itu sangat berguna dan bermanfaat untuk hidup kita nantinya. Selanjutnya yang selanjutnya ini ada perbedaan pantun nasihat dan pantun orang tua. Kalau kamu masih ingat tentang pantun orang tua isinya juga nasihat. Nah, lalu perbedaannya di mana ya kira-kira? Coba kita lihat. Kalau pantun nasihat, tujuan nasihatnya ditujukan kepada banyak orang. Jadi lebih general, lebih umum. Kalau pantun orang tua, tujuan nasihatnya biasanya hanya ditujukan kepada anaknya. Kalau kamu perhatikan di contoh pantun orang tua itu biasanya di bagian isinya ada kata nak, anakku. Nah, itu biasanya memang orang tua tersebut membuat pantun tersebut dan ditujukan hanya untuk anaknya. Nah, itu perbedaan antara pantun nasihat dan pantun orang tua. Selanjutnya ada pantun jenaka. Kalau kalian tahu, kalian pasti tahu jenaka itu sesuatu yang berhubungan dengan yang lucu-lucu, yang bikin tertawa. Iya. Pantun jenaka ini nantinya adalah pantun yang berisi candaan yang dapat membuat orang tertawa. Nah, pantun ini lebih menghibur. Coba kita lihat contohnya. Contoh pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, kalau kamu perhatikan di baris ketiga dan keempat itu isinya tadi tentang ada bau tak sedap dan ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, isinya adalah candaan tentang asal bau yang tidak sedap atau tidak enak. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada contoh pantun jenaka lagi. Anak kancil cari undur-undur. Mencarinya sambil muter-muter. Ada anak yang suka tidur sambil ngorok sambil ngiler. Nah,
Di baris ketiga dan keempat di situ dikatakan ada anak yang suka tidur sambil ngorok sambil ngiler. Kira-kira isi pantun ini adalah tentang candaan seorang anak yang senang tidur sambil mengorok dan mengiler. Nah, itu tadi pantun jenaka. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki, namanya teka-teki. Biasanya di pantun ini yaitu berisi teka-teki yang kamu harus cari tahu jawabannya. Dan biasanya pantun ini digunakan dalam permainan berbalas pantun. Coba kita lihat contohnya. Contohnya di sini, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, kamu disuruh mencari tahu jawaban hewan yang memiliki kaki 4 dan mengembik. Apakah itu? Iya, jawabannya adalah kambing atau domba. Iya, pantun tadi berisi teka-teki tentang binatang yang berkaki 4 dan mengembik. Jawabannya yaitu kambing atau domba. Next, selanjutnya ada pantun teka-teki lagi. Pergi ke kebun bertemu katak. Tak lama kemudian bertemu burung dara. Binatang apa coba tebak? Yang lehernya panjang tak terkira. Kamu disuruh menebak binatang yang memiliki leher panjang tak terkira. Ya, jawabannya adalah binatang yang memiliki leher sangat panjang yaitu jerapah. Selanjutnya, yang terakhir ada pantun kiasan. Pantun kiasan artinya pantun pengandaian, pantun pengibaratan, yang biasanya isi dari pantun itu nanti isinya tentang peribahasa dan kamu masih disuruh mencari lagi apa arti peribahasa tersebut. Pantun yang berisi kata kiasan yaitu mengibaratkan sesuatu. Kadangkala pantun ini berisi tentang peribahasa. Coba kita lihat contoh pantun ini. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ini diibaratkan atau diandaikan, kamu ingin memeluk gunung. Gak mungkin dong, manusia tidak mungkin bisa memeluk gunung. Tangan kita saja terbatas. Nah, ini maksud dari pantun ini adalah yaitu mengibaratkan tentang seseorang yang memiliki keinginan yang tidak mungkin bisa tercapai. Bisa jadi keinginannya itu adalah sesuatu yang mustahil atau bisa jadi memang sangat tidak mungkin tercapai. Nah, selanjutnya ada contoh lagi di sini, melihat ikan di tepi kolam, pohon pinang jadi tambatan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Nah, ini sebuah peribahasa. Isi dari pantun ini sebuah peribahasa, yaitu air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Apakah arti peribahasa tersebut? Kalau kamu air beriak itu air yang gemercik, air yang kalau kamu pernah lihat sungai, air yang gemercik mengeluarkan suara ketika dia mengalir, itu biasanya tidak terlalu dalam. Tapi kalau misalnya air yang tenang, kemudian air seperti di danau, itu biasanya diam-diam menghanyutkan ya. Jadi harus berhati-hati. Kalau kamu tidak bisa berenang, jangan coba-coba untuk berenang atau untuk terjun ke danau. Ya, coba kita lihat. Isi pantun tersebut yaitu berisi tentang peribahasa yang artinya orang yang ilmunya sedikit biasanya banyak berbicara, sedangkan orang yang banyak berilmu biasanya lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatunya. Iya, tadi air beriak itu mengibaratkan orang yang terlalu banyak bicara. Dia biasanya orang yang tidak terlalu pandai atau tidak terlalu pintar. Sedangkan orang yang berilmu atau pintar, biasanya dia akan lebih tenang, lebih kalem, lebih santai dalam menghadapi segala sesuatunya. Nah, itu tadi ada 4 jenis pantun berdasarkan isi. Pertama ada pantun nasihat, isinya tentang nasihat yang ditujukan kepada semua orang. Yang kedua ada pantun jenaka atau pantun yang lucu yang mengundang gelak tawa. Yang ketiga ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki nantinya kamu disuruh mencari tahu jawaban dari teka-teki tersebut. Kemudian yang terakhir ada pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini biasanya berisi tentang peribahasa yang kamu juga harus tahu apa maksud dari peribahasa tersebut. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang pantun berdasarkan isi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time.